Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa ba'd. Ikhwatal iman, anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan background yang antum sekalian saksikan menunjukkan bahwa Ustadz berada di lingkungan sekolah kalian. Saya yakin bahwa antum sangat merindukan suasana sekolah kalian, sebagaimana kami para ustadz dan ustadzah sangat merindukan suasana kelas, suasana kebersamaan dengan kalian. Pembelajaran online sudah berlangsung beberapa pekan, namun demikian tidak menggugurkan secara otomatis kerinduan yang terpendam di lubuk sanubari kami. Betapa ternyata pembelajaran tatap muka itu jauh lebih mengasihkan, jauh lebih memberikan kesan bagi kedua belah pihak, bagi guru maupun murid-murid yang terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Semua keadaan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuahkan kebaikan. Pasti akan memunculkan kemanfaatan. Maka jangan mengeluh, jangan merutuki apapun situasi yang Allah hadirkan bagi kita sekalian. La takrah syai'an ikhtarahullahu lak. Jangan benci kepada sesuatu yang Allah pilihkan untukmu. Fa'alal bala tu'jar wa 'alal maradi tu'jar wa 'alal faqdi tu'jar wa 'alas sabri tu'jar. Farabbul khair la ya'ti illa bi khair. Jangan benci terhadap hal yang Allah pilihkan untukmu. Sesungguhnya bencana yang menimpa itu adalah wahana untuk mendapatkan banyak pahala. Sakit yang barangkali diderita itu ya juga menjadi wahana sumber pahala bagi kita. Pailit, kerugian secara harta benda sesungguhnya juga menjadi cara bagaimana kita memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran menghadapi semua keadaan itu jelas adalah sumber-sumber kebaikan, sumber-sumber pahala bagi kita. Farabbul khair la ya'ti illa bi khair. Allah sebagai pemilik kebaikan tidak mungkin memberikan sesuatu kecuali pasti sesuatu itu bernilai kebaikan. Maka tetaplah bersyukur menghadapi semua situasi, semua keadaan yang Allah hadirkan untuk kita sekalian. Apalagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang selalu dirindukan oleh umat Islam, oleh orang-orang beriman, termasuk tentunya kita sekalian. Dan bagaimana kemudian cara terbaik kita untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai fadilah yang dikandung oleh Ramadan. Kata Nabi SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Sungguh datang bagi kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan.
iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah siam di dalamnya. Itu salah satu di antara fadilahnya. Dan ikhwatal iman, ibadah puasa itu adalah satu di antara sekian bentuk ibadah. Dan ibadah ini cenderung lebih privasi antara diri orang yang melakukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ada satu hadis, kullu amali ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal anak Adam itu adalah miliknya, adalah bagiannya. Illa syiyam, kecuali puasa, kecuali syiyam. Fa innahu li, syiyam itu adalah milikku. Syiyam itu adalah untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan mengganjar, akulah yang akan memberikan pahala bagi yang menjalankannya. Itu sesungguhnya penjelasan kepada kita bahwa ibadah syiyam adalah amal privasi antara diri kita dengan Allah. Kita itu berpuasa atau tidak, yang benar-benar merasakan dan yang mengetahui hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya beberapa syiar di bulan Ramadan yang boleh jadi karena situasi dan keadaan seperti saat ini, COVID-19 yang mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi andai saja pada saat Ramadan virus corona itu ya masih menjadi pandemi global, bagi kita sekalian tidak kemudian lantas berputus asa, lantas merasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pundi-pundi pahala dari wahana Ramadan. Maka ikhwatal iman a'azzani wa a'azzakumullah, di antara hal yang patut juga untuk menjadi pemahaman bagi kita sekalian, misalnya tentang syiar tarawih. Ya, Ramadan adalah suasana yang sangat lekat dengan suasana kebersamaan, suasana kejamaahan. Dan sholat tarawih itu belum dikenal istilah tersebut di masa Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, istilah yang lebih populer adalah Qiyam Ramadan. Mendirikan sholat atau menghidupkan malam-malam dengan sholat malam, yaitu malam-malam Ramadan. Tapi adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ketika bertindak menjadi khalifah, beliau yang menginisiasi pelaksanaan ibadah tarawih secara berjamaah. Dan istilah tarawih itu sendiri diyakini ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu an memerintah Ubay bin Ka'ab untuk ngimami Qiyam Ramadan sejumlah 18 rakaat, setiap kali 2 rakaat salam, dan setiap salamnya selalu kemudian diberikan kesempatan untuk istirahat, untuk untuk melaksanakan hajat atau sekedar berwudu. Dari situlah kemudian dikenal dengan istilah tarawih. Maka ikhwatal iman a'azzani wa a'azzakumullah, ketika kita mendapati bahwa syiar kejamaahan, syiar kebersamaan itu mulai sedikit bergeser, ya kita maknai betapa
sinar kejamaah itu nampak semakin bergeser, kita maknai betapa ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim peristiwa sebagaimana yang kita alami di hari-hari ini, bahkan mungkin juga di hari-hari Ramadan esok, ya kita tetap memaknainya. Boleh jadi Allah sedang menegur diri kita. Memaknainya bahwa ya sesungguhnya kita itu sangat merindukan kebersamaan dengan Allah. Suasana kebersamaan banyak bergeser. Misal yang sangat mencolok di tengah-tengah masyarakat kita. Tentang pelaksanaan sholat tarawih yang nampak terkesan di sebagian masjid itu kesannya balapan. Mungkin rokaatnya memilih rokaat yang lebih banyak, tetapi bacaan-bacaannya kurang diperhatikan, kurang tartil sebagaimana bagaimana seharusnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lah dengan suasana virus corona ini, maka mudah-mudahan ini meneguhkan pemahaman bagi kita sekalian bahwa ada sesuatu yang mesti untuk diperbaiki. Seharusnya untuk dilakukan lebih baik lagi dari amal-amal Ramadan kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melalui ibadah sholat tarawih. Jadi terkait bagaimana kita menjalankan sholat tarawih, ya kita mengikuti arahan baik pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia, dan itu tentu saja bersifat sektoral, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda-beda. Dan kita sekali lagi sangat berharap mudah-mudahan apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, termasuk Ramadan yang akan kita temui, tidak mengurangi semangat peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian kita dibatasi interaksi kita dengan sesama, inilah saat-saat yang tepat untuk lebih banyak interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pada suasana sosial distancing, ya, kita harapkan inilah saatnya untuk lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal terbaik kita. Kita belajar kepada para salafun salih. Mereka adalah orang-orang yang sibuk, tetapi betapapun mereka sibuk, tetapi amal-amal mereka itu sungguh luar biasa. Lebih-lebih di bulan yang mulia, yaitu Ramadan, yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Misalnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, betapa beliau sanggup menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan suci Ramadan. Misalnya juga ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, siang hari di bulan Ramadan beliau hatam Al-Quran, malam harinya lagi-lagi hatam Al-Quran. Demikiannya juga imam-imam yang lain. Imam Qatadah disebutkan betapa beliau hatam Al-Quran dalam 2 hari. Ada Imam Ats-Tsauri, beliau meliburkan majelis hadis dan majelis-majelis ilmu lainnya demi untuk menikmati khalwatnya, kesendiriannya bersama Allah Subhanahu wa taala dengan persembahan amal-amal terindah. Salah satunya adalah target-target tilawah Al-Qur'annya. Maka mari sekali lagi momentum ini dijadikan sebagai sarana bagi kita untuk lebih taqarrub kepada Allah, untuk mendapatkan pundi-pundi pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru ketika kita dihadapkan pada situasi harus lebih banyak di rumah. Saya kira itu, kita berharap Allah Subhanahu wa taala
pertemukan kita dengan bulan yang mulia, pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan tidak kalah pentingnya juga kita memohon kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita kekuatan dan energi agar bisa menjalani Ramadan dengan amal-amal terindah, dengan amal-amal terbaik sebagai bekal kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.